ngerasa gak sih kita udah mau 1 semester jadi mahasiswa baru dan jadi anak kos di Serang? Kayaknya sebagai anak yang baru ngekos dan baru banget tinggal sendiri gitu, tinggal sama orang tua, pasti ngerasain gak sih kayak hal-hal yang nggak pernah dirasain sebelumnya, kayak bisa dibilang kayak culture shock gitu. Iya. Nah, karena yang terbahas culture shock, hari ini kita bakal ngobrolin tentang culture shock selama menjadi anak kos di Serang. Lo nih kan anak kos nih ya. Iya, benar banget. Pernah nggak sih ngalamin culture shock selama tinggal di Serang ini? Kayaknya semua orang pasti pernah ngalamin culture shocknya masing-masing gak sih? Kalau gue sendiri sebenarnya yang paling kerasa banget itu tuh soal cuaca. Bener gak sih, kayak di Serang tuh panas banget. Walaupun di Tangerang panas, tapi di sini kayak panasnya berkali-kali lipat gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue pertama kali kayak datang ke sini awal-awal tuh kan lihat WC tuh embernya di kiri ya kan. Biasanya ember di Tangerang tuh di kanan. Jadi kalau misalnya lo mau ngambil gayung atau air tuh harus kayak gini-gini dulu. Gue kayak ya ampun ribet banget. Itu kayaknya permasalahan pribadi kos lo sih ya. Iya sih, karena emang gue jarang ke kos orang atau rumah segala macam. Terus sama ini makanan manis, gue tuh pernah beli makanan dan itu rasanya mungkin ini soal selera ya guys ya. Yang sering gue cobain itu makanannya lebih ke manis ketimbang asin atau micin gitu kan. Kita generasi micin gitu ya kan. Butuh micin banget. Terus ya udah akhirnya kalau misalnya beli makanan pasti minta mbaknya untuk lebih diasinin gitu sih biasanya. Terus apalagi sih yang bikin lo culture shock selama di sini tuh? Sebenarnya ini bukan culture shock sih, tapi lebih ke kayak lucu aja gitu. Selama gue jadi anak Untirta gitu, kebanyakan temen-temen gue yang orang Serang tuh kalau ngomong selalu pakai imbuhan G gitu kayak. Iya G gitu kan. Itu tuh kayak nggak pernah gue dengar sebelumnya. Selama ini ya biasa aja orang ngomong biasa pakai logatnya masing-masing, iya kah, iya sih gitu. Tapi kalau ini kayak semuanya pakai iya G gitu. Iya, apa-apa G. Iya G. Kerasa banget sih. Itu beda tapi kayak lucu gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya ke Tangerang tuh kayak ke bawah-bawah gitu nggak sih, sampai orang-orang rumah tuh kayak apaan sih ngomong gitu ya, asli mulu. Temen gue sampai bilang kayak lu ngapain gitu. Bener, kayak aduh bener-bener budaya lah istilahnya, kebiasaan di sini tuh kebawa ke Tangerang. Jadi orang-orang Tangerang tuh kayak pada bingung gitu nggak sih? Iya bener banget. Nah sebagai anak kos nih, pernah nggak sih ngalamin kesulitan dari yang kecil maupun yang besar gitu? Kalau kesulitan tuh pasti dialamin gak sih, karena ya kita baru pertama kali hidup sendiri jauh dari orang tua kayak gitu kan. Mungkin kesulitan yang kayak paling jelas kelihatan itu masalah kendaraan gak sih, karena gue sendiri nggak bawa kendaraan ke sini. Jadi kalau misal kayak mau ke kampus gue harus jalan kaki. Terus kalau misal kayak mau kemana-mana yang jauh ya mungkin naik kendaraan umum gitu, ojek online atau angkot. Tapi masalahnya nih, kalau angkot di Serang gue jujur nggak ngerti karena nggak ada nomor dan warnanya. Kayak walaupun angkot warnanya sama, dia tuh tujuannya beda-beda gitu. Jadi gue nggak ngerti gimana cara naik angkot di sini. Nah kalau lu sendiri tuh gimana? Ini sebenarnya permasalahan yang umum sebagai anak kos ya, nyari makan. Kan? Apalagi kita nggak ada kompor, terus males masak ya, terus apa ya? Kayak misalnya setiap hari tuh bingung mau makan apa. Biasanya kalau mentok-mentok geprek, mentok-mentok ayam lagi, semua menu ayam pokoknya. Iya benar, udah dicobain gitu. Mentok-mentok mie ya kan, karena punya rice cooker. Terus juga karena misalnya emang kita nggak bisa masak, terus makanannya juga bukan selera lah ya, kadang itu jadi homesick, kangen rumah, kangen masakan mama gitu ya kan. Biasanya kalau di rumah kan udah tinggal makan gitu. Bener, bangun makan gitu kan. Kayak homesick ini jadilah kita setiap minggu pulang. Jadilah kenapa kita bikin BTS balik tiap Sabtu. Karena emang maksudnya karena kita kotanya deket jadi jauh-jauh banget. Jadi kayak ya udahlah mending pulang, perbaikan gizi ya kan, biar ya ketemu keluarga lah gitu. Kayaknya kita udah cukup banyak ngomongin hal-hal tentang perkuliahan perkosan ini ya. Jadi segitu dulu dari kita. Makasih udah dengerin dan